Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 Kota Malang. Dengan saya sendiri yang beranggotakan Sultan Dafar Ramadhani 2019-272. Dengan saya Muhammad Fajri Ardiansah, NIM 2019-277. Saya Asrali Falitrunada, NIM 2019-288. Saya Satria Putra, NIM 2019-289. Slide selanjutnya. Rancangan tentang peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan protokol kesehatan COVID-19 bagi masyarakat Kota Malang yang mempunyai dua tujuan pokok, yaitu berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan, kedua, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak dan wabah tidak meluas ke daerah lain. Ini adalah kedua contoh dari tujuan pokok naskah akademik yang kita buat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Malang. Untuk slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya, tujuan dan kegunaan pembuatan naskah akademik ada 4 poin. Poin pertama, merumuskan permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan protokol kesehatan COVID-19, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. Poin kedua, rancangan peraturan daerah yang disusun diharapkan dapat menjadi pedoman pengaturan yang baku dalam penyelenggaraan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Malang. Poin ketiga, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan raperda tentang penyelenggaraan protokol kesehatan COVID-19. Memberikan untuk poin keempat, memberikan landasan hukum atau regulasi yang komprehensif dalam penyelenggaraan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Asla. Selanjutnya, kajian teoritis dan praktik empiris. Yang pertama, kajian teoritis meliputi teori penularan COVID-19 dan teori kesehatan individu. Kemudian, asas atau prinsip meliputi asas tujuan, asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat. Selanjutnya, kajian praktik penyelenggara, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat meliputi kajian praktik penyelenggaraan, kondisi, dan permasalahan yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya, implikasi penerapan sistem baru, yaitu implikasi penerapan sistem baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan negara. Slide selanjutnya. Evaluasi dan analisis. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rian. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Maksud dari evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini, tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan guna memperoleh suatu gambaran kondisi hukum yang ada. Kegiatan ini berguna untuk menilai apakah materi muatan dan suatu rancangan undang-undang sudah sesuai atau belum dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat, terutama untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kegiatan ini sebagai mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan baik secara horizontal maupun secara vertikal. Maksud sinkronisasi vertikal ini dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan satu sama lain. Selain menghindari tumpang tindih pengaturan, tentu saja kebutuhan akan konsistensi hukum dan aturan menjadi alasan mendasar dilakukannya evaluasi dan analisis terkait peraturan perundang-undangan ini. Selanjutnya, slide.
Selanjutnya slide akan dijelaskan oleh Saudara Satria. Baik, slide selanjutnya ini ada landasan filosofis dan landasan sosiologis serta landasan yuridis. Di mana landasan filosofis ini mencakup yaitu dapat diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, untuk unsur sosiologis, unsur landasan sosiologis ini menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara. Kemudian untuk landasan yuridis sendiri ini juga menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya ini. Slide selanjutnya kesimpulan dan saran dijelaskan oleh Saudara Rian lagi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari perancangan peraturan daerah ini berdasarkan hasil penelitian mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan protokol kesehatan COVID-19 di Kota Malang, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Dengan tingkat kedisiplinan masyarakat Kota Malang dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 masih rendah, khususnya di tempat fasilitas umum. Kurang lebih 60-65% masyarakat belum menerapkan protokol kesehatan. Padahal pemerintah dan sejumlah komponen telah mengempanyekan gerakan penggunaan masker dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan dan menerapkan prinsip pola hidup yang bersih dan sehat akan mengatasi permasalahan yang ada. 2. Mengingat tentang penularan dari virus ini sangatlah gampang, maka dengan adanya Raperda ini dapat memberi efek jera terhadap pelaku pelanggar tentang protokol kesehatan dengan memberlakukannya sanksi terhadap masyarakat dan melakukannya pelanggar terhadap ketentuan di atas. Saran dari perumusan peraturan daerah ini, 1. Masyarakat sebagai pelaksana dari peraturan daerah ini diharapkan lebih diikutsertakan dalam pembuatan peraturan daerah. Hal tersebut bertujuan agar ketika peraturan daerah diimplementasikan atau dilakukannya peraturan daerah tidak merugikan dan memberatkan masyarakat. 2. Diharapkan dengan adanya naskah akademik ini akan sangat membantu pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah di Kota Malang. Dan yang ketiga, penyempurnaan terhadap undang-undang ini ditunjukkan untuk lebih memperjelas terhadap pandangan masyarakat tentang penanggulangan wabah virus COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.